Pagi ini saya mau berbicara tentang apa Bapak Ibu? Saya mau berbicara, saudara pasti tahu ya, rumah kencan untuk Tuhan. Jadi beberapa hari yang lalu saya sedang berdoa, dan ketika saya berdoa, lalu saya tiba-tiba Tuhan kasih, saudara, kalau kita berdoa, kita dekat sama Tuhan, maka pasti permintaan-permintaan itu pun Tuhan yang akan kasih. Ya, kerinduan-kerinduan Tuhan akan kasih di hati saudara dan saya. Sehingga kita minta bukan apa lagi yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Makanya Alkitab berkata, apapun juga yang kamu minta dan doakan, Tuhan akan berikan. Yang mana? Yang sesuai dengan hati Tuhan. Bagaimana bisa sesuai dengan hati Tuhan? Itu keinginan yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Dan seperti kemarin kesaksian daripada Ibu Nela, kesaksian daripada banyak anak-anak Tuhan yang saya dengar adalah kita rindu keluarga kita pulih. Dan lebih daripada Bapak Ibu rindu, Tuhan rindu. Kita rindu keselamatan jiwa-jiwa. Lebih daripada kita rindu, Tuhan rindu. Jadi kerinduan kita manunggal dengan kerinduan kita. Kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan menyatu dengan kerinduan kita. Sehingga ketika kita merindukan sesuatu, itu bukan lagi kerinduan kita, tapi itu adalah kerinduan Tuhan. Wow, itu powerful banget. Dan itu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika kita punya yang namanya keintiman. Dan pagi ini saya mau berbicara tentang rumah kencan untuk Tuhan. Ketika saya berdoa, lalu tiba-tiba saya minta sama Tuhan, Tuhan, aku kepengen Engkau betah di rumah kami, keluarga saya, dengan suami saya, anak-anak, bahkan jemaat yang ada bersama dengan kami. Saya kepengen Tuhan, betahlah, jadikanlah tempat rumah kami adalah rumah kencan. Lalu tiba-tiba itu seperti bold bahwa iya ya, sesungguhnya Tuhan kepengen kita berkencan dengan Dia. Dan ternyata ada di dalam firman Tuhan, dan saya mau sharingkan ini pagi ini kepada kita semua. Saudara, ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, maka dikatakan di dalam Lukas 24, mari kita baca. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Boleh host bantu saya? Dikatakan di sana, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, ayat 50 ya tadi ya. Yesus membawa siapa ini? Murid-murid ke dekat Betania. Sesungguhnya bukan ke dekat Betania, tetapi sampai ke Betania. Ya. Kenapa Tuhan membawa mereka ke Betania? Ada histori tentang Betania. Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ini wasiat. Selain Matius 28 untuk kita pergi jadikan semua bangsa murid, tetapi ada pesan ilahi yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa aku bawa kamu ke Betania? Karena saudara tahu nggak, Betania itu ya, itu adalah satu tempat kesukaan bagi Tuhan selama dia menjadi manusia. Ya, ingat Tuhan kita itu adalah 100% Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan ketuhanannya, tetapi dia juga pernah menjadi 100% manusia. Ya, merasakan lapar, merasakan haus, merasakan kesendirian, merasakan sakit yang saudara dan saya alami. Imam besar yang saudara dan saya miliki yaitu Yesus adalah dia yang bisa merasakan penderitaan kita. Itu kabar baik buat kita. Sehingga kalau hari ini saudara sedih, hari ini saudara lagi sakit, hari ini saudara sedang ada dalam kelemahan, Tuhan mengerti banget. Karena dia pernah merasakan situasi-situasi seperti apa yang saudara alami. Dan dia berjanji, dia Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Makanya pastikan pagi ini bahwa saudara, rumah Bapak Ibu, di mana keluarga Bapak Ibu berada, di mana komunitas apapun, jadikan itu adalah rumah kencan, house of death, house of dating, ya, tempat di mana Tuhan mau datang dan selalu berkencan dengan kita. Kencan artinya berpacaran, kencan artinya tempat di mana saudara dan saya membangun kasih, ya.
Dan saya percaya Tuhan mau membangun kasih dengan kita. Semalam saya berbicara tentang bagaimana mempersiapkan diri kita. Kita ingat, remember who you are. Remember who am I. Ya, remember siapa kita, yang dimana kita adalah calon-calon mempelainya Tuhan. Nah, kenapa Tuhan membawa murid-murid ke Betania? Karena Betania dikatakan kalau dalam bahasa Inggris itu Tuhan tidak membawa mereka sampai ke dekat Betania, tapi ke Betania. Ya. Nah, saudara, kenapa ke Betania? Betania ini adalah 2 mil jaraknya dari timur kota Yerusalem. Ada apa yang menarik di Betania ini sehingga Tuhan sering datang ke sini? Ternyata di sini bukan karena pemandangannya yang bagus. Ini adalah kota yang cukup sederhana. Ya, saya pernah pergi ke kota ini ya Bapak Ibu ya, ke Israel. Kalau Bapak Ibu yang mau tur, ayo bulan April kita akan tur ke Israel. Dan dahsyat Bapak Ibu ya, kalau kita napak tilas di tempat kelahiran Tuhan itu di Israel. Rombongan kami paling sering terlambat di satu area karena kami mengalami Tuhan. Setiap kali kami masuk ke satu area, kami dilawat Tuhan ya. Kami masuk ke ruang ruang transfigurasi ya, tempat di mana Tuhan Yesus berubah murid-murid dan mereka melihat Tuhan Yesus, mereka melihat Elia ya. Nah, dan di situ kami dilawat Tuhan. Di mana-mana di Israel, ketika kami masuk, kami mengalami lawatan Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa jarak daripada Betania itu 2 mil dari kota Yerusalem. Dan ternyata di sana ada orang-orang, bukan pemandangan, bukan pohon yang bagus, bukan view-nya yang bagus, bukan. Tapi ada manusianya yang menarik hati Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu, siapa mereka? Lazarus, Marta, dan Maria. Lazarus adalah orang yang kalau saudara pernah tahu kisahnya, dia pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mati, dia sudah dikubur 3 hari, dan dia sudah berbau. Tetapi ketika Yesus datang, maka Lazarus keluar dari kubur. Lazarus yang sudah mati dan berbau keluar dari kubur. Wow. Ketika saudara menjadikan rumahmu ada rumah dating, rumah untuk saudara dan saya berkencan dengan Tuhan, maka dengar, apapun kematian yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya alami, pasti bangkit. Katakan amin. Amin. Sakit penyakitkah? Masalah ekonomikah? Masalah keluargakah? Apapun itu namanya. Ketika saudara punya rumah adalah tempat kencannya Tuhan. Tuhan suka datang di sana. Tuhan happy. Tuhan selalu teringat-ingat untuk datang ke sana. Bahkan dikatakan sebelum dia terangkat, dia bawa murid-muridnya pergi ke Betania. Kenapa? Karena dia masih mau mengingatkan mereka bahwa ini tempat kesukaanku. Wow. Pastikanlah bahwa rumahmu adalah tempat kesukaan Tuhan. Saudara belum ngomong, saudara nggak bikin apa-apa pun, Tuhan ada dengan kita. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa ini adalah tempat spesial bagi Tuhan. Arti nama Betania itu sendiri adalah house of death, ya, rumah kencan, ya, rumah untuk bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan selalu merindukan untuk datang ke sana. Ternyata Bapak Ibu, ada rahasia untuk menjadikan rumah kita adalah rumah kencan. Kita belajar daripada 3 pribadi ini, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Kenapa Tuhan suka datang ke rumah mereka? Tuhan senang ada di tempatnya mereka. Ternyata kita lihat ada di dalam, ada banyak ya bacaannya, tapi saya mau ambil satu perikop saja. Di dalam Yohanes 12, kita baca saudara, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya baca buat Bapak Ibu. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ini minyak yang mahal, Bapak Ibu ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin ya. Motivasinya bukan karena dia mau peduli dengan orang miskin,
melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ingat, dia adalah bendahara Yesus, Bapak Ibu ya. Biarkanlah dia melakukan, maka kata Yesus kepadanya, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bapak Ibu, dari perikop ini kita akan belajar bagaimana atau apa rahasia. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau rumahnya adalah tempat kencan Tuhan? Boleh tulis di kolom komentar, saya mau rumah saya. Rumah itu bukan secara fisik saja, tetapi yang paling utama rumah hidup kita. Amin. Hati kita. Kemanapun Bapak Ibu berjalan, ketika Bapak Ibu ada di kantor, amin ya, amin Bapak Ibu yang katakan saya mau. Saya juga mau ya Bapak Ibu. Kita kemana-mana, kita adalah rumah kencannya Tuhan. Bisakah saudara bayangkan itu? Artinya saudara nggak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu ada dengan saudara. Saya punya terlalu banyak kesaksian. Tadi malam saya bersaksi, hari-hari ini saya kalau berdoa di doa-doa puasa, saya punya banyak permintaan-permintaan. Tapi entah kenapa di tahun ini, awal tahun ini, ketika saya berdoa, saya cuma kepengen dekat aja sama Tuhan. Saya nggak tahu ya, saya melo banget. Saya kayak punya rindu banget sama Tuhan. Dan permintaan saya tuh cuma begini, Tuhan aku kepengen dekat lebih lagi dengan Engkau. Tuhan aku pengen dengar detak jantungmu. Aku pengen nyandar di dadamu. Aku kepengen rasa apa yang Kau sedang rasa. Dan saya minta itu. Bukan cuma buat saya bilang, Tuhan aku kepengen juga bagi keluargaku. Aku kepengen juga bagi anak-anakku. Aku kepengen Tuhan. Bukan aku harus ajar-ajar mereka untuk dekat sama Tuhan. Aku nggak cuma karena mereka anak pendeta, mereka harus dekat. Tapi biar mereka punya encounter with God. Punya perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan saya tahu itu hati Tuhan. Bapak Ibu, mari waktunya udah sangat singkat. Hari-hari ini iblis sedang bekerja lembur. Dia sedang bekerja dengan semua amunisi sedang dia keluarkan. Saya dikirimin video-video bahwa program-program satanik itu sedang bekerja dengan sangat luar biasa. Jangan main-main dengan keluarga yang belum selamat. Berdoa, minta sungguh-sungguh, Tuhan aku mau suamiku, aku mau istriku, aku mau anak-anakku, aku mau keluargaku. Minta saudara, kaum kita harus selamat. Ya, waktu ini nggak panjang lagi. Mari bergairah. Banyak orang yang dapat mimpi penglihatan. Saya tahu Tuhan sedang mau berbicara kepada gerejanya. Ayo, lari dengan lebih cepat. Terbang dengan lebih cepat. Nggak ada waktu santai. Diam, jangan lalai. Pekerjaan besar sedang menanti saudara ya. Banyak jiwa yang belum diselamatkan, termasuk keluarga Bapak Ibu. Mari rindukan. Dan saya berdoa minta itu Bapak Ibu. Saya minta lebih spesifik. Tuhan, izinkan anak-anak saya alami Tuhan. Biarkan Engkau datang dan bicara kepada mereka secara pribadi. Biar Engkau ketemu dengan mereka secara pribadi. Pakailah mimpi. Pakailah audible telinga mereka. Bicara kepada mereka Tuhan, supaya mereka bertemu pribadi. Dan tadi malam saya bersaksi, kemarin pagi ketika saya mau ke kantor, anak laki-laki saya ada di Jakarta, dan dia menelpon saya, dia bilang begini, Mama, aku kok mimpi ya ketemu Tuhan Yesus. Bahkan dia bisa memandang wajah Tuhan Yesus. Wow, itu amazing banget Bapak Ibu. Itu kayak Tuhan tuh bilang begini, tuh apa yang kamu minta? Segera aku jawab, karena aku tuh dekat banget sama kamu. Bahkan ketika kamu mikir apapun, itu udah ada bahwa aku akan kasih itu buat kamu. Aku akan jawab itu, Bapak Ibu. Wow, ini keren banget. Saya semakin bergairah, saya semakin wow Tuhan. Aku memang gak bisa jauh-jauh daripada Engkau. Dan ternyata rahasia untuk menjadi rumah kencan Tuhan. Tuhan ajarkan ini kepada saya, Bapak Ibu. Selalu, yang pertama, selalu rindu Tuhan. Selalu rindu Tuhan. Amin. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu
satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti Dia hadiratmu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ada satu pribadi yang disebut yang dicintai oleh Tuhan. Dia bukan manusia sempurna, dia pernah melakukan kesalahan. Dia pernah ambil istri orang, dan dia pernah bunuh suami orang. Tapi Tuhan sangat berkenan dengan dia. Kenapa? Karena dia selalu punya deeper in love with God. Dia selalu punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara tahu tentang Daud. Itu lagu tadi adalah lagu kerinduan Daud. Dia selalu kepengen dekat dengan Tuhan. Bahkan saudara tahu nggak, ada satu tempat kesukaan yang akan dipulihkan oleh Tuhan selain Betania ini, yaitu apa? Pondok Daud. Kenapa? Pondok Daud ini adalah tempat yang kalau rumah Salomo membangun Ka'bah, membangun bait, itu lebih megah daripada Pondok Daud. Itu cuman dibuat dari kulit binatang yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Pondok seperti tabernakel, kemah, seperti tempat berkemah, apa sih, tenda Bapak Ibu. Tapi Tuhan tuh suka banget ada di sana, dan bahkan dia katakan akan terjadi pemulihan yang namanya Pondok Daud. Tuhan rindu dengan Pondok Daud. Kenapa? Karena itu tempat keintiman, tempat di mana Daud datang dan bilang, aku rindu tempat kediamanmu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kata-kata cinta yang selalu Daud ungkapkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau rumah kita tempat date-nya Tuhan, tempat kencannya Tuhan, mari punya kerinduan akan Tuhan. Bukan rindu untuk saudara diberkati, bukan rindu untuk saudara disembuhkan, bukan rindu untuk saudara mendapat berkat-berkat yang ada di tangan Tuhan, bukan. Itu akan ikut dengan sendirinya, karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu mulai dari pribadi Tuhan. Ketika saudara mengejar Tuhan, saya percaya Bapak Ibu yang ikut show pagi ini adalah orang-orang yang memang akan dijadikan rumah date-nya Tuhan. Amin. Katakan amin. Kenapa? Pagi-pagi saudara udah datang di sini. Saudara sebenarnya kan hari Sabtu, hari istirahat, harusnya saudara mungkin mau istirahat lebih lama. Tapi saudara ambil waktu untuk duduk menanti-nantikan Tuhan, itu sesuatu buat Tuhan. Lebih daripada uang yang bisa kita kasih, lebih daripada apapun yang bisa kita kasih. Hati yang rindu itu lebih powerful, dan itu lebih sesuatu harta yang berharga di mata Tuhan. Wow. Dan ketika Tuhan menemukan kerinduan ini di hati dari Marta dan Maria, Lazarus, maka Tuhan suka datang ke sana. Saya yakin Tuhan akan suka datang ke rumahnya Ibu Sandra Suryawijaya. Amin, Ibu Sandra. Tuhan akan lebih suka datang ke rumahnya Ibu Fenty, Pak Wandi. Tuhan akan suka datang ke rumahnya Ibu Email. Tuhan lebih suka datang ke rumahnya Ibu Devi. Tuhan akan lebih suka datang ke rumahnya Ibu Jerina. Kepada semua kita yang ada di sini, amin, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Karena apa? Kita punya satu nilai ini, kerinduan. Amin. Amin. Dan
Ketika kita punya kerinduan, kita akan selalu lapar dan haus dimanapun kita berada. Aku mau makan, ingat bukan kamu, artinya seperti lagu itu ya. Tetapi kita selalu ingat Tuhan. Amin. Kita mau tidur, kita ingat Tuhan. Kita mau jalan, kita ingat Tuhan. Kita akan melibatkan Tuhan di dalam semua lini kehidupan kita. Bukan lagi tentang mauku, tapi apa yang Tuhan mau. Amin. Bukan lagi tentang I will, tetapi God's will. Amin. Dan saya percaya kalau itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Lihat. Apapun yang saudara rindu-rindukan. Saya punya terlalu banyak kesaksian. Saya nggak perlu ngomong ke Tuhan. Saya cuma kadang-kadang mikir. Bahkan hal-hal kecil, sampai makanan, sampai kebutuhan-kebutuhan fisik. Itu kayak Tuhan tuh lagi, gimana ya? Sampai saya lagi ngomong sama anak-anak saya. Ya Tuhan lagi manja-manjain kita ya. Tuhan lagi kayak bilang gini, kamu kekasihku, kamu akan mendapatkan yang kamu rindukan. Karena itu juga kerinduanku, karena kita bersatu dengan Tuhan. Amin, keren banget kan Bapak Ibu? Kita nggak perlu minta-minta. Ketika kita punya kerinduan aja, Tuhan udah tahu. Wow, keren banget. Yang kedua Bapak Ibu, untuk kita menjadikan rumah kita adalah rumah kencan. Mari kita jadi orang-orang komunitas yang suka melayani. Punya loyalitas dengan Tuhan. Jangan hitung-hitung waktu, tenaga, uang dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kasih waktumu, kasih tenagamu, kasih doamu, kasih pemikiranmu, just do it. Ya, hari Minggu besok saya juga pengen dengar nih anak saya mau sharing tentang just do it. Apa nih yang mau dibuat nih? Ya, apa yang harus dikerjakan? Tapi kalau buat saya, apapun yang Tuhan suruh, just do it. Buat saja, lakukan saja. Nggak usah banyak excuse, nggak usah banyak alasan, bikin aja. Kalau Tuhan bilang mengampuni, sakitnya di sini, ampuni saja. Kalau Tuhan bilang memberi, kita juga lagi kekurangan, udah beri aja. Semampu yang saudara bisa lakukan saja. Dan saya yakin ketika kita taat, maka bagian daripada ketaatan itu adalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Amin, Bapak Ibu. Seperti Mazmur 133, di mana ada persaudaraan yang rukun, disitulah berkat dicurahkan. Amin. Keluarga rukun, suami istri rukun. Ya, kemarin tadi malam Ibu Nela bersaksi tentang keluarganya yang Tuhan pulihkan. Dan Bapak Ibu akan lihat ke depannya bahwa khususnya untuk keluarga daripada Ibu Nela. Ya, ini saya dapat ya, Tuhan taruh di hati saya. Bapak Ibu akan lihat bahwa jawaban-jawaban doa itu akan sedang OTW. Ya, apa yang menjadi kerinduan, pemulihan dalam berbagai hal Tuhan akan kerjakan. Kenapa? Karena ada kesatuan hati, ada kesatuan roh. Dan kesitulah Tuhan akan perintahkan berkat. Kita nggak perlu kejar berkat, berkat diperintahkan datang dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang penting adalah kita bangun roh yang suka melayani, punya loyalitas dengan Tuhan. Di sini diceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Marta. Ayat kita baca kembali, ayat 38 tadi. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lalu ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Marta ini sibuk sekali melayani. Melayani apa? Masak buat Tuhan. Ya. Tapi Maria ini ngapain? Duduk di kaki Tuhan, dengar Tuhan bicara. Minyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi yang murni itu, yang baunya semerbak, yang mahal harganya. Loyal loh saudara, pecahkan minyak wangi untuk minyaki kaki Tuhan. Wow, dan dia menyekanya dengan rambut. Rambut adalah sebuah mahkota, tapi dia lakukan itu untuk apa? Untuk membuktikan loyalitas cintanya kepada Tuhan. Coba ditunjukkan multimedia. Di Lukas 10 tadi. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku itu membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Wow. Jadi di dalam perikop ini kita temukan dua pelayanan. Pelayanan Marta dan pelayanan Maria. Pak Luther pernah sharing ya tentang ini ya. Pelayanan Marta dan pelayanan Maria. Nggak salah, pelayanan Marta tuh nggak salah. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Kita melayani di gereja. Kita melayani sebagai usher. Kita melayani mungkin sebagai orang-orang full time. Kita melayani pekerjaan Tuhan.
Tapi lebih daripada kita melayani, seperti saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Tetapi sekaligus sebenarnya di dalamnya Tuhan mau adalah kita melayani pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itu adalah quality time yang kita pakai untuk kita hanya dengan Tuhan. Berdialog seperti Maria dengan Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepadanya. Mendengarkan arahannya dia. Berdoa kepada dia. Ya, itu keintiman yang kita bangun. Dan itu adalah pelayanan Maria. Tuhan mau kita punya dua-dua pelayanan ini. Kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita pergi dan menginjil. Kita pergi dan menjangkau jiwa. Kita pergi dan mengurus orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan melalui kita. Benar, oke. Ya. Tetapi lebih daripada itu harus dimulai dari pelayanan pribadi kita terhadap pribadi Tuhan. Yaitu ketika kita duduk menyembah, kita duduk memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Itulah pelayanan Maria. Dan Tuhan mau kita adalah orang-orang yang loyal dengan semua yang kita punya. Awal pelayanan saya, Bapak Ibu, ketika satu waktu saya ikut malam misi ya di Batu Malang, di sebuah yayasan penginjilan. Lalu di malam misi itu ditujukan penginjilan, saya ingat waktu itu di Kirgisia, ya di Rusia. Lalu ditantang setelah itu. Ada di sini yang mau melayani Tuhan, mau melayani dengan 3D, ya. Dengan doa, jadi saudara akan selalu berdoa untuk penginjilan-penginjilan dunia. Yang kedua, melayani dengan dana. Saudara punya uang, lalu saudara mau kasih untuk pelayanan, ya. Saudara mau nyumbang untuk pelayanan. Lalu yang ketiga, melayani dengan daya, kemampuan, hidup kita. Kita mau kasih full untuk Tuhan. Lalu saya memilih 2. Karena waktu itu saya sedang kuliah di sekuler, Bapak Ibu. Lalu saya memilih 2. Saya memilih, Tuhan, saya mau melayani Engkau dengan doa. Dan saya memang tidak berpikir kalau saya mau menjadi seorang pendeta. Dan yang kedua, saya mau melayani Engkau dengan uang. Kalau Tuhan kasih berkati saya punya keuangan, saya mau pakai itu untuk investasi kekekalan, untuk membangun kerajaan Allah. Saya mau nyumbang itu, saya mau danain, pokoknya itu kerinduan saya. Dan saya tuliskan di kolom itu, saya kumpulkan itu, kertas itu. Tetapi waktu saya pergi dan mengumpulkan itu, seperti saya rasa ada satu kekuatan dan satu suara yang begitu lembut saja, tapi itu mengharu birukan hati saya. Dia bertanya begini, cuman itu yang kamu bisa kasih. Lalu saya, kalau bukan itu berarti yang terakhir satu lagi pilihannya, yaitu dengan hidup. Lalu saya minta lagi kertas yang tadi saya mau kumpul ke ibu yang saya pas kasih. Lalu saudara, saya balik ke tempat duduk saya dan saya sambil nangis, saya bilang, Tuhan, ini hidup saya kasih buat Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana caranya, Engkau mau pakai saya dengan cara apa, terserah Tuhan. Pokoknya ini hidup. Ini hidup saya, ini masa muda saya mau persembahkan bagi Engkau. Dan singkat cerita, akhirnya sampai hari ini saya melayani Tuhan. Ya saudara, saya menyerahkan sepenuh hidup saya untuk jadi Tuhan, dipakai sebagai alatnya di dalam tangan Tuhan. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya akhirnya jadi seorang ibu gembala, istri gembala ya, menggembalakan dengan suami saya tidak pernah kepikir. Akhirnya saya dulu, teman-teman saya rata-rata jadi dosen. Saya dulu waktu kuliah juga saya asisten dosen, jadi saya berpikir mungkin setelah lulus, saya kembali ke dunia sekuler, saya orang kehutanan ya, teman-temannya Pak Jokowi, Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan rubah dari kehutanan menjadi ketuhanan. Nah, jadi akhirnya saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Sepenuh waktu saya melayani Tuhan. Panggilan kita berbeda. Mungkin Bapak Ibu dipanggil untuk melayani sebagai orang-orang di dunia marketplace. Tapi lakukan itu dengan 2 pelayanan ini sama-sama. Saudara nggak harus jadi pendeta untuk mau masuk di dalam pelayanan Maria. Tapi ketika saudara bekerja di kantor pun, saudara punya waktu-waktu berkualitas untuk melayani pribadi Tuhan dengan doamu, dengan baca firman-mu, dengan saudara melakukan hal-hal untuk investasi kekal. Itu pelayanan Maria yang saudara lakukan. Jadi lakukan, just do it. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja di kantor, sebagai guru, sebagai mahasiswa, dimanapun kita ditempatkan.
kita bisa melayani dengan dua pelayanan ini. Amin. Dan kalau saudara ada di gereja, ayo lakukan sesuatu dengan talentamu. Di komunitas, ya saya berterima kasih untuk para pendoa, walaupun online, ya kita terpisah tempat, tapi saya tahu ada orang-orang yang berdoa untuk pelayanan ini. Sehingga masih tetap ada banyak kesembuhan mujizat terjadi, ya banyak nubuatan dilepaskan. Itu karena ada pemegang-pemegang kunci, dan pemegang kunci itu adalah pendoa. Wow, karena kitalah yang ketemu Tuhan, menyampaikan pesan ke Tuhan, masalah-masalah ke Tuhan, menerima jawaban Tuhan, melepaskan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu powerful banget. Mari jadi orang-orang yang masuk di dalam komunitas suka melayani. Ketika kita suka melayani Tuhan, kita menjadi rumah kencan untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Merindukan Tuhan, mau melayani Tuhan, pribadi Tuhan, bahkan pekerjaan Tuhan. Dengan apa yang ada pada kita, dengan doa, dengan talenta-talenta, bahkan dengan dana yang kita punya, itu adalah salah satu bentuk kita rindu rumah kita menjadi tempat kencan bagi Tuhan. Tapi yang ketiga yang Tuhan mau dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah kita harus tahu bagian yang terbaik. Ketika Marta menegur Maria dengan mengatakan kepada Yesus, Tuhan, suruh dia bantu aku dong. Kadang-kadang kita melayani di gereja juga kita lihat-lihat ya. Kayaknya aku semua temanku enggak. Saudara, tanpa sadar kita sudah masuk di dalam ranah seperti Marta, komplain dengan Tuhan. Tuhan nggak mau. Melayani aja, yang lain nggak ikut melayani, yang lain malas-malasan, ya suami mungkin belum sungguh-sungguh, istri mungkin belum sungguh-sungguh, anak-anak, lakukan aja. Karena ada waktunya Tuhan akan pakai semua kita, asal kita jadi tiang di dalam keluarga. Amin. Lakukan bagian yang terbaik. Seperti siapa? Seperti Maria. Ketika Marta komplain, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang 42, ketika Marta komplain, Tuhan menjawab. Ayat 41 mulai ya. Tadi, coba kembali lagi. Tetapi Tuhan menjawabnya. Menjawab siapa? Menjawab Marta. Ketika Marta bilang, Tuhan kenapa engkau tidak suruh Maria bantu aku? Suruh dia bantu aku Tuhan. Lalu Tuhan jawab ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa bagian terbaik yang tidak akan diambil daripada kita, saudara? Keintiman dengan Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan adalah orang-orang yang bertanding di gelanggang yang berbeda. Itulah gelanggang pertandingan iman. Saudara ingat Daniel? Ketika semua orang sedang melakukan penyembahan kepada dewa di masa mereka ada Babel itu. Tetapi dia memilih bagian yang terbaik. Dia tetap datang berdoa. Ketika dilarang untuk berdoa, dia tetap berdoa. Karena apa? Keintiman gak bisa ditukar dengan apa sekalipun, termasuk pelayanan kita, kesibukan di luar. Gak bisa ditukar. Apapun aktivitas kita di luar, tidak bisa ditukar dengan keintiman. Jangan diganti, Bapak Ibu. Itu bagian terbaik yang tidak akan bisa diambil daripada kita. Bahasa roh akan berakhir, nubuat akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi hanya tinggal kasih. Sebab itu bangun nilai kasih dengan Tuhan, keintiman, cintamu kepada Tuhan, jauh melebihi apapun yang dapat engkau kerjakan bagi Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, libatkan cinta di dalamnya. Itulah yang disebut dengan bagian yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Mari punya hari-hari bicara dimanapun Bapak Ibu, ketika di jalan, ngobrol aja sama Tuhan. Gak harus tunggu duduk diam di satu tempat. Perlu ada quality time di mana kita gak terganggu dengan situasi. Tapi dimanapun Bapak Ibu berada sambil masak, ngobrol sama Tuhan. Saya belajar itu dari mama saya, Bapak Ibu. Ya, sekarang mama saya 93 tahun. Hari-hari ini dia udah minta dijemput sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan jemput aku Tuhan. Bapak jemput aku. Dan dia kadang-kadang saya masuk ke kamar, matanya lagi terbuka lebar. Kadang-kadang tertutup. Kadang-kadang berhari-hari terbuka lebar. Lalu saya tanya, Mama lihat apa? Mama lagi lihat surga. Surga itu besar. Nggak seperti Makassar kecil ini, katanya. Rumah Mama udah jadi. Mama udah ada di depan pintu rumah Mama. Tapi Mama belum bisa masuk. Seperti itu katanya. Ngobrolnya tuh udah ngobrol-ngobrol dunia seberang, Bapak Ibu ya. Dan kita nggak tahu apa yang sedang dia tunggu, tapi yang saya tahu bahwa dia telah memilih bagian yang terbaik, karena setiap hari
Dia itu kalau bikin apa saja, Tuhan, Bapak. Setiap kali saya masuk ke kamar tidurnya, suami saya juga suka bilang sama saya, wow, ini perempuan yang sangat dekat sama Tuhan. Setiap kali kita masuk, dia lagi ngobrol. Apa, pokoknya ngomong. Kita suka nguping, Mama ngomong apa? Ternyata dia lagi ngomong sama Tuhan. Apa. Kondisinya udah sangat lemah, udah nggak bisa duduk, Bapak Ibu. Tapi rohnya itu loh, semalam-malaman kalau saya tidur dengan dia, itu nyanyi, doa, bicara sama Tuhan. Itu loh. Itu karena semasa hidup di masa mudanya. Dan dia bilang begini, tempat Mama tuh gede banget, rumah Mama besar banget. Anak-anak, cucu-cucu semua bisa tinggal di sana. Terus katanya begini, itu Mama beli tanahnya saat waktu Mama sedang melayani Tuhan dulu. Mama saya tuh pernah tua di masa mudanya, berapa tahun periode itu dia melayani Tuhan sebagai pelayan di gereja. Dan dia bilang, itulah Mama dapat rumah itu. Dan itu besar banget. Kalian anak cucu. Saudara dengar ya, pelayanan itu DNA-nya ada. Dan ketika kita melayani Tuhan, anak cucu kita akan mewarisi. Warisan yang bukan sementara yang akan binasa, tapi warisan kekal. Mari belajar memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada kita. Yaitu apa? Suka duduk di kaki Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk suka duduk di kaki Tuhan, dengarkan Tuhan bicara kepada kita melalui firman-Nya. Dan yang terakhir adalah, kalau kita mau jadikan rumah kita rumah kencan, maka kita harus jadi saksinya Tuhan. Bersaksi dan jadi saksi. Bersaksi itu adalah kita sering cerita tentang Tuhan. Tapi jadi saksi itu melalui gaya hidup kita. Amin. Melalui mujizat yang kita alami. Melalui apa yang Tuhan kerjakan di hadapan kita. Dengan hidup kita. Dan orang melihat Tuhan melalui kita. Yohanes 12 ayat 9-11 itu berbicara tentang sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Ini bacaan yang sama dengan bacaan tadi. Tapi ini ada di dalam Yohanes 12 ya. Dikatakan sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Di mana? Di Betania, ya. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Alkitab berkata kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi menderita bagi dia. Ke depan, sebagai orang-orang percaya, kita mungkin akan mengalami penganiayaan. Tetapi, tetaplah berjuang dengan iman kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi. Amin, Bapak Ibu. Dan ayat yang terakhir bilang begini, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Rumah kencan akan dipenuhi dengan orang-orang yang suka bersaksi dan menjadi saksi. Amin. Kita akan menjadi rumah kencan kalau kita adalah orang-orang yang suka bersaksi dan menjadi saksi. 4 hal ini adalah kualitas untuk saudara dan saya punya rumah kencan dengan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya ketika Tuhan mau berkencan dengan saudara, maka berkat-berkat Tuhan, bagian yang terbaik, bukan cuma sekarang, tapi sampai pada kekekalan. Bahkan akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Apa yang belum pernah kita lihat dengan mata, belum pernah kita dengar dengan telinga, belum pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya berdoa pagi hari ini, supaya biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadikan hidup kita rumah kencan bagi Tuhan. Dan ketika kita berkencan dengan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Mari pagi ini Bapak Ibu yang bilang saya mau memperbaiki komitmen saya. Mungkin selama ini saya melayani seperti Marta, tapi Tuhan mau pagi ini kita masuk dalam pelayanan Maria juga. Pelayanan Maria dan Marta, kita jadi orang-orang yang selalu merindukan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang suka melayani Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tahu bagian yang terbaik, yaitu suka duduk di kaki Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang suka bersaksi dan menjadi saksi. Kalau itu adalah Bapak Ibu, saya mau punya 4 kualitas ini.
Saya mau hidup saya menjadi rumah kencan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Mari bilang, Tuhan ini saya. Tuhan, saya mau Engkau suka di tempatku, di hatiku, di hidupku. Engkau betah dengan saya. Kemanapun saya pergi, Engkau ada dengan saya. Mari saudara, kita berdoa pagi hari ini. Kita rindukan, kita menjadi tempat kencannya Tuhan. Koralabashikata karalapasan. Kina manarala batakarala basya tapatakarala pashikata karala basa. Sinana manarala manala manamo. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari katakan Bapak Ibu, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari kita diam sejenak Bapak Ibu. Apa yang menjadi kerinduan di hati Bapak Ibu? Mari satukan dengan kerinduan hati Tuhan. Ini waktu-waktu di mana kita masih berdoa dan berpuasa selama 30 hari ini Bapak Ibu. Rindukanlah sebelum doa-doa puasa ini berakhir, masa puasa 30 hari ini berakhir. Ada sesuatu yang Bapak Ibu bisa gapai itu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan doa saja. Tetapi ketika kita berdoa dan berpuasa, maka kita bisa meraih apa yang selama ini sulit diraih. Pagi ini, Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagiku, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang punya detak jantung yang sama dengan detak jantung Tuhan. Pagi ini, saudara akan melihat jawaban itu sudah datang. Karena saudara menanti-nantikan Tuhan. Menanti artinya menerima sesuatu yang sudah pasti datang. Menanti bukan ketidakpastian, tapi menantikan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan pagi ini, saudara boleh ngomong ke Tuhan. Ngomongnya seperti saudara punya bestie, saudara punya papa, saudara punya kekasih. Ngomong Bapak Ibu. Jangan lewatkan waktu ini. Dia ada di situ untuk mendengarkan engkau bicara bagi dia. Katakan kerinduanmu bagi dia. Tuhan dengarkan Tuhan. Jesus. Dengarkan apa yang anak-anakmu sampaikan kepada engkau. Bicara bagi dia Bapak Ibu. Bangun keintimanmu. Jangan cuma menunggu saudara harus mendapat nubuatan. Itu peneguhan. Tapi secara pribadi engkau harus bisa belajar mendengarkan Tuhan berbicara kepadamu langsung. Direct Tuhan mau bicara kepada saudara. Lord, katakan sesuatu kepada mereka pagi ini. Ketika saudara sudah berbicara, dengarkan Tuhan mau bilang apa. Tuhan bicara apa. Beberapa di antara saudara yang lelah dengan penantian. Tapi pagi ini Tuhan bilang bahwa pandang aku. Pandang aku. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu.
Terima kekuatan baru dari Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan. Dan izinkan Tuhan yang bergerak di dalam kehidupan. Akan ada ekspresi-ekspresi karunia baru yang akan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan beberapa orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Di masa-masa sedang berpuasa ini, ada beberapa orang yang akan Tuhan bawa masuk untuk karunia-karunia yang Tuhan akan berikan kepada Bapak Ibu. Tergantung penantianmu, kerinduan-kerinduan yang engkau naikkan kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat bahwa ekspresi-ekspresi itu semakin nyata. Kau punya karunia menasihati, kau punya karunia untuk bermimpi, dan Tuhan akan mempertajam itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Beberapa bahkan Tuhan akan kasih marifat. Ketika engkau berbicara kepada seseorang, kau bisa melihat seperti gambaran jelas. Dan Tuhan bilang, jangan tahan. Pakai itu untuk memperluas kerajaan Allah. Jangan malu atau takut, jangan sampai tidak terjadi. Terjadi atau tidak, sembuh atau tidak, itu bagian Tuhan, bukan bagian saudara. Just do it. Ketika Tuhan suruh lakukan, ketika engkau bertemu dengan seseorang, beberapa dari Bapak Ibu yang ada di dunia marketplace, Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi Daniel yang akan menyuarakan suara-suara kenabian Tuhan di sana. Ketika engkau melihat seseorang dan Tuhan menaruh satu beban di hatimu, lakukan itu. Tuhan, ini waktu level di mana Tuhan membawa Bapak Ibu bukan cuma datang dan menunggu disembuhkan, dinubuatin atau menerima berkat. Tapi Tuhan mau membawa engkau ke level yang baru, di mana engkau akan pergi dan menjadi pembawa pesan Tuhan bagi dunia. Dan pagi ini, saudara yang tahu sama dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya, terima itu. Terima itu, saudara, terima. Buka hatimu, dan Tuhan berikan itu dalam kehidupanmu. Loh, kerabashikota kimurala basikara basyata patakara labasa. Kirala batakara basikara basyata. Kami tidak mau biasa-biasa, Tuhan. Kami mau lebih terbang, lebih tinggi, lebih cepat dengan Engkau. Kami tahu waktu ini adalah waktu-waktu singkat, Tuhan. Dan semua kapasitas terbaik yang sudah Engkau karuniakan bagi kami, kami mau ambil, kami mau terima itu, Tuhan. Engkau sudah kasih, kami tinggal ambil. Dan kami terima pagi ini. Api kuasa-Mu melanda, menjamah kami dimanapun kami berada. Saudara merasakan ada jamahan Tuhan. Ada seperti gelombang api kuasa Roh Kudus yang menjamah engkau. Dan bahkan beberapa di antara saudara yang Tuhan kasih kuasa, saya melihat di tanganmu itu seperti api. Dan ketika engkau mendoakan orang sakit, bahkan mungkin saudara sendiri sakit, tumpangkan tangan di areamu yang sakit. Dan api itu akan menjamah engkau, api kesembuhan itu akan menjamah Bapak Ibu. Dan engkau akan terima kuasa kesembuhan. Yes. Thank you, Lord Jesus. Para pasikara labagata kalabasyata patakara labasikara labasyata. Kona manara labata karabasikara labata. Dari tangan kamu, dari tangan kami yang adalah rumah kencan-Mu akan keluar mujizat, akan keluar kuasa-Mu, Tuhan. Dan apapun yang kami sentuh, yes, thank you, Lord. Mulai praktek, Bapak Ibu, mulai praktek. Pergilah kepada tempat-tempat yang mati, seperti Lazarus. Ketika rumah itu adalah rumah kencan, yang mati bangkit, bahkan yang sudah berbau busuk, itu hidup kembali. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan ada pusat-pusat kreatif yang akan Tuhan kerjakan. Bukan melalui satu orang, tapi semua orang. Ini adalah all saints movement, kegerakan orang-orang kudus yang menanti-nantikan Tuhan, yang menjadikan dirinya rumah kencan. Saudara akan punya power dan otoritas. Pergi, saudara, pergi. Dan labakan itu bagi dunia yang sedang membutuhkan kuasa Tuhan. Yes, thank you. Kami terima itu pagi ini, Tuhan. Kami terima itu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan, untuk pagi ini. Kami sudah dilawat oleh Engkau. Dimanapun kami berada, kami tidak tersembunyi dari mata-Mu. Engkau berkata bahwa mata Tuhan sedang menjelajah, mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap melimpahkan kekuatan. Dan temukan kami di ibadah Zoom pagi ini. Temukan kami di kamar-kamar, di tempat-tempat di mana kami berada, dimanapun Tuhan. Temukan kami yang ada di Facebook,
yang ada di YouTube, dimanapun kami berada, yang terkoneksi bahkan dengan siaran langsung. Dan kami terima itu pagi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin. Puji Tuhan, berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Tulis di kolom komentar, saya sungguh diberkati. Berapa banyak yang yakin dia sudah menjadi rumah kencannya Tuhan? Tulis di kolom komentar, saya adalah rumah kencannya Tuhan. Yeay, amin. Saya juga adalah rumah kencannya Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu akan menjalani hari-hari ke depan. Tadi saya melihat di tangan beberapa dari Bapak Ibu itu seperti cahaya, seperti sinar yang bernyala-nyala, dan Tuhan bilang, sentuh bagian yang mati. Apapun itu, usahamu, orang yang sakit, kelemahan apapun, sentuh. Sentuh dengan tanganmu. Kalau engkau rumah kencannya Tuhan, maka kuasa Tuhan akan bergerak melalui saudara. Gak akan ada cuma satu orang. Ya, Pastor Luther sering kumandangkan itu, dia sering paksa saya bilang, jangan harap cuma saya, kalian, kamu harus pergi dan bawa kuasa Tuhan. Haleluya.